Assalamualaikum Bu Risma, selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Dengan Iya. Mbak Agnia ya ini. Iya, Bagaimana kabarnya Mbak Agnia saat ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Risma? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Kira-kira Mbak Agnia ini habis mata pelajarannya siapa? Bu Susi matematika. Oh, berarti hari ini belajar bilangan berpangkat gitu ya? Iya, kebetulan itu materinya. Wah, keren sekali. Mbak Agnia ini sudah pernah ke ruang BK? Belum. Berarti belum pernah sama sekali ya. Iya. Ini kali pertama Mbak Agnia datang ke ruang BK seperti itu. Iya. Bagaimana perasaannya Mbak Agnia? Takut. Kenapa takut kalau boleh tahu? Soalnya cara pandang saya BK itu buat anak yang bermasalah itu dikasih hukuman gitu. Oh, berarti perspektif Mbak Agnia ini guru BK itu menakutkan seperti Iya. itu ya. Kalau boleh tahu dari mana Mbak Agnia ini bisa berpikiran seperti itu, kalau BK itu seperti itu? Dari sudut pandang saya, dari teman saya yang bermasalah terus masuk sini, habis itu dikasih hukuman. Oh gitu. Apakah Ibu boleh meluruskan Mbak? Boleh. Baik, jadi BK itu tidak semenakutkan itu. BK itu memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada siswanya. Terus BK itu tidak menghukum Mbak, BK itu mengarahkan untuk lebih baik ke depannya. Terus BK itu juga disebut dengan sahabat siswa. Jadi siswa itu merasa cerita itu leluasa, tidak merasa dihakimi, seperti itu Mbak ya. Iya. Baik, terus sekali lagi Bu Risma mengapresiasi karena Mbak Agnia sudah berkenan hadir dalam ruang BK ini. Hari ini kita akan melaksanakan proses konseling individu ya Mbak ya. Iya. Sudah pernah melakukan konseling individu? Belum. Belum ya. Konseling individu itu seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, nanti ada sebuah permasalahan yang nantinya kita diskusikan bersama-sama dengan Ibu sebagai konselor, dan Mbak Agnia ini menyampaikan permasalahannya ke Ibu, sehingga kita mencari solusi bersama-sama agar menemukan tujuan yang terbaik, sehingga Mbak Agnia ini tumbuh dan berkembang menjadi remaja yang aktif, remaja yang positif, dan tentunya meraih prestasi tanpa adanya hambatan-hambatan dari permasalahannya Mbak Agnia itu tadi. Iya. Seperti itu ya Mbak ya. Terus dalam konseling individu ini kita tentunya kalau Mbak Agnia sudah menceritakan permasalahannya ke Bu Risma, otomatis kan sifatnya rahasia ya Mbak ya. Iya. Jadi apapun itu yang akan disampaikan oleh Mbak Agnia dijamin kerahasiaannya. Jadi tidak perlu takut lagi, tidak perlu ditutup-tutupi lagi, seperti itu. Nah, kemudian tentunya Bu Risma juga harap Mbak Agnia ini terbuka kepada Bu Risma. Jadi nanti kalau Ibu tanya, Mbak Agnia ini menjawab sejujur-jujurnya, dan Mbak Agnia ini bisa terbuka atas permasalahan yang sedang dialami Mbak Agnia saat ini. Seperti itu ya Mbak ya. Iya. Kemudian dalam proses konseling individu ini dibatasi oleh waktu tentunya. Nah, dalam setiap proses konseling ini dalam satu pertemuan itu waktunya 20 sampai 25 menit. Nah, dalam proses konseling ini tidak instan Mbak. Jadi perlu adanya proses. Nah, nanti dalam 3 pertemuan ini kita akan melaksanakan proses konseling individu. Jadi Ibu harap Mbak Agnia ini bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Seperti itu ya Mbak ya. Iya. Baik, bisa kita mulai ya, pelan-pelan terlebih dahulu. Apakah kita perlu relaksasi terlebih dahulu? Iya. Baik, kita tarik nafas terlebih dahulu. Hembuskan, sekali lagi. Hembuskan, ulangi sekali lagi. Gimana? Apakah sudah merasa rileks?
Alhamdulillah sudah merasa bebas. Alhamdulillah sudah ya. Baik, proses konseling individu ini kita mulai pelan-pelan terlebih dahulu ya Mbak ya. Jadi akhir-akhir ini Bu Risma melihat catatan perilaku dan adanya informasi dari guru wali kelas, terus guru BK yang lain, bahwasannya Mbak Agnia ini jarang masuk sekolah ya. Iya. Meskipun kalau masuk sekolah itu sering menyendiri, begitu ya Mbak ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, sebelumnya Ibu sangat mengapresiasi sekali Mbak Agnia ini sudah jujur dengan Ibu. Kalau boleh tahu nih, apa kira-kira yang membuat Mbak Agnia ini tidak masuk sekolah? Karena di sekolah saya tidak punya teman, terus gurunya galak, terus adanya tekanan. Iya, berarti Mbak Agnia ini takut ke sekolah karena adanya tuntutan dari orang tua, Iya. terus adanya merasa tidak punya teman dan takut dengan guru, seperti itu ya. Kalau boleh tahu, berarti kalau Mbak Agnia bolos, tentunya kan kalau apakah orang tua ini tidak tahu kalau Mbak Agnia bolos? Tidak tahu, soalnya saya berangkat gitu, terus tapi saya nggak sampai sekolah, saya ke rumah kosong satunya. Oh, jadi Mbak Agnia ini sembunyi ke rumah satunya, tidak tetap berangkat ke sekolah, tetapi mampir ke rumah kosong. Karena dan terus kalau ke rumah kosong itu apakah tidak ada kerabat atau tetangga yang tahu? Sejauh ini belum ada, belum tahu. Oh, belum tahu ya. Berarti Mbak Agnia ini karena adanya motif takut dengan guru tadi menjadi tidak sekolah, seperti itu ya. Kalau misalnya nanti kalau orang tuanya tahu nih, wong nilainya jelek saja dimarahin, apalagi tahu Mbak Agnia ini tidak masuk sekolah. Iya. Bagaimana orang tuanya Mbak Agnia nanti? Sudah pasti marah, terus kesal. Berarti sudah tahu ya masalahnya. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya, kan tadi Mbak Agnia bilang kalau takut dengan guru. Iya. Guru yang mana kalau Ibu tahu? Guru matematika. Oh, guru matematika yang tadi, yang Iya. Mbak Agnia ikut tadi. Berarti tadi keren loh sudah mau hadir. Iya. Apakah apa yang menjadikan Mbak Agnia ini takut dengan guru tersebut? Karena kalau nggak bisa jawab pertanyaan dari guru tersebut itu dimarahi. Apakah Mbak Agnia sudah pernah dimarahin oleh guru itu? Sudah. Sudah ya, jadi Mbak Agnia ini memiliki trauma di masa lalu seperti itu ya. Karena merasa, kalau boleh tahu Ibu dimarahinnya gimana, seperti apa? Kayak kok soal kayak gini nggak bisa jawab. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu tanya, kan tadi juga Mbak Agnia merasa tidak mempunyai teman ya. Iya. Nah, apa yang dirasakan Mbak Agnia kok merasa tidak punya teman itu, perasaannya Mbak Agnia gimana? Kesepian gitu, soalnya kumpul teman-teman ketawa gitu, terus saya nggak saya lebih milih menyendiri gitu, soalnya gak ditemani. Oh, berarti terus bagaimana perasaannya Mbak Agnia ini ketika Mbak Agnia menyendiri? Rasanya sepi, soalnya nggak punya teman juga. Berarti sepi ya. Terus oke, kita kunci dulu permasalahannya, kita kupas tuntas satu persatu dari awal tadi. Mbak Agnia kan tadi katanya takut dengan guru karena dimarahin tadi ya, trauma. Nah, sekarang kalau Mbak Agnia ini nanti, kalau
bisa menjawab, apakah berarti gagal menjadi murid? Tidak juga. Tidak kan ya. Terus apakah dengan Mbak Agnia memiliki nilai yang jelek, Mbak Agnia ini merasa gagal dalam semua hal apapun, merasa tidak bisa, apakah begitu? Iya, soalnya merasa nggak pintar. Berarti Mbak Agnia ini tetap merasakan tidak pintar, terus merasa tidak bisa membanggakan kedua orang tua, seperti itu ya. Iya. Baik, itu merupakan hal yang wajar Mbak Agnia. Jadi Ibu tahu perasaan apa yang sedang dialami Mbak Agnia. Nah, terus tadi apakah Mbak Agnia tidak mencoba untuk mengajak teman atau ngobrol teman seperti itu? Belum pernah, soalnya langsung mikir negatif gitu soal teman. Berarti gimana itu Mbak? Berpikir negatif kepada teman gitu, Iya. merasa temannya tidak menemani Mbaknya seperti Iya. itu. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, apa akibatnya jika Mbak Agnia terus-terusan seperti ini? Tidak berkembang, terus gak punya teman selama-lamanya, terus gak jadi remaja yang positif. Baik, sudah tahu ya akibatnya kalau Mbak Agnia ini seperti itu. Nah, rencananya apa kira-kira ke depannya agar permasalahannya Mbak Agnia ini bisa cepat terselesaikan? Mencoba buat bersosialisasi, terus mencoba banyak hal baru. Baik, berarti tadi kan Mbak Agnia sudah menyusun rencana, sudah mengetahui permasalahannya, sudah mengetahui akibatnya. Nah, apa nih yang diharapkan Mbak Agnia dalam proses konseling individu ini? Supaya bisa lebih percaya diri, terus bisa lebih nggak takut sama guru, nggak merasa tertekan orang tua. Baik, bagus sekali. Terus bagaimana perasaannya Mbak Agnia saat ini? Kalau ada masalah ini, apakah mengganjal? Iya, kesal. Iya, tentu Ibu sangat merasakan apa yang dirasakan Mbak Agnia. Tentunya kalau ada perasaan yang mengganjal, pastinya itu mau melakukan apapun itu rasanya sangat berat, sangat tidak nyaman. Jadi ngapa-ngapain itu rasanya tidak enak, seperti itu ya. Iya. Iya. Terus kan tadi Mbak Agnia sudah menentukan rencana-rencananya di depannya, sudah tahu akibatnya, sudah tahu permasalahannya. Iya. Nah, kalau Mbak Agnia ini di rumah itu bagaimana orang tuanya? Apakah mendukung, menemani belajar seperti itu atau gimana? Kadang menemani belajar, kadang tidak. Berarti kadang menemani, kadang tidak. Iya. Nah, tapi mereka menuntut untuk Mendapatkan nilai yang baik, begitu ya. Terus Mbak Agnia ini apakah punya saudara? Punya Punya saudara. Berapa bersaudara? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Baik. Apakah kakak-kakakmu itu kakak atau adik? Kakak. Kakak. Nah, kakak ini apakah membantu kamu dalam mengerjakan tugas ataupun dalam hal apapun gitu, membantu nggak? Membantu. Membantu ya. Berarti selama ini tidak ada hambatan untuk proses belajar. Mereka mendukung semua, melainkan adanya tuntutan tadi. Iya. Nah, terus Mbak Agnia ini tadi kan merasa tidak punya teman. Apakah Mbak Agnia sudah mencoba mengobrol dengan temannya atau belum? Sudah. Terus gimana responnya mereka? Ada yang baik, ada yang kurang baik. Tapi semua menemani Mbak Agnia ya? Iya. Iya, baik. Terus tadi kan Mbak Agnia juga bilang kalau
guru matematikanya sering memarahi muridnya kalau salah. Nah, apakah semua guru itu seperti itu? Tidak. Tentunya tidak ya. Jadi berarti selama ini yang membuat Mbak Agnia ini takut hanya pikiran yang irasional. Jadi pikiran irasional itu pikiran yang belum benar-benar terjadi ya Mbak ya. Iya. Terus jadi dalam proses konseling ini nanti harapannya Mbak Agnia apa? Supaya bisa menjadi remaja yang positif, terus yang percaya diri, sama yang lebih berkembang lagi. Baik, bagus sekali. Berarti Mbak Agnia sudah menetapkan tujuan dari proses konseling ini agar permasalahannya Mbak Agnia bisa cepat terselesaikan. Seperti itu ya. Iya. Baik, Mbak Agnia ini apakah sudah mencoba lagi selama itu kan yang dulu itu pernah dimarahin guru matematika. Iya. Nah, apakah sudah mencoba lagi hal-hal yang baru seperti itu? Mencoba lagi untuk menjawab pertanyaan atau ditunjuk itu sudah pernah lagi apa belum? Belum pernah ya. Apakah Mbak Agnia ini tidak ingin mencoba? Ingin. Tapi ada rasa takut tadi ya, jadi terhambat takutnya. Baik, jadi Ibu akan memberikan tugas. Nantinya Mbak Agnia ini bisa menyiapkan buku diary, buku kosong untuk diary-nya Mbak Agnia. Jadi tujuannya sebagai bukti nyata bahwa Mbak Agnia ini bisa, Mbak Agnia ini hebat, Mbak Agnia ini bisa melakukan sesuatu apapun itu. Nah, dalam proses konseling ini tentunya kan ada proses nanti, jadi bisa melihat perkembangannya Mbak Agnia itu di dalam buku itu tadi, seperti itu ya Mbak. Nanti apapun itu bisa dituliskan dalam diary-nya Mbak Agnia tadi. Jadi misalnya kalau Mbak Agnia nanti merasa ada guru yang ingin memberikan pertanyaan, Mbak Agnia coba mengangkat tangan, terus menjawab pertanyaan dari guru. Terus Mbak Agnia kan tadi sudah menyusun rencana-rencana nih. Tadi mau mengajak ngobrol dengan teman, bercoba berpikir lebih positif lagi, seperti itu toh. Nah, nanti coba Mbak Agnia terapkan. Nah, terus kalau sudah dituliskan dalam diary itu tadi, seperti itu ya Mbak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugasnya? Tidak ya. Baik, proses konseling individu ini adanya keterbatasan waktu. Nah, jadi dalam proses konseling ini tidak ada masalah tugas tadi, tidak ada yang ingin disampaikan Mbak Agnia? Tidak ada ya. Berarti tadi apa aja tugasnya? Bikin buku diary, terus ditulis hal-hal yang sudah dilakukan, terus mencatat semuanya ya, yang pencapaian baru dari Mbak Agnia ini. Nah, bagaimana perasaannya Mbak Agnia setelah proses konseling pertemuan pertama ini? Sedikit lega. Alhamdulillah sedikit lega ya, meskipun belum sepenuhnya. Nah, terus Mbak Agnia ini sudah merasakan apa saja setelah konseling ini, selain sudah lega, terus mau mencoba buat ya mencoba tugasnya tadi ya. Berarti Mbak Agnia ini sudah punya niatan untuk melakukan tugas ini ya. Iya. Baik,
waktu dan Ibu ada kegiatan di luar, terus Mbak Agnia harus kembali ke kelas, maka proses konseling individu kali ini kita akhiri. Seperti itu ya Mbak ya. Iya. Terus kan tadi kita awali dengan doa, maka proses konseling individu ini kita akhiri dengan doa pula. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada Mbak Agnia sudah berkenan hadir ke ruang BK ini. Semoga Mbak Agnia bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan solusi yang sudah kita diskusikan bersama. Meskipun solusinya tadi belum dilaksanakan ya Mbak ya. Iya. Semoga dengan adanya solusi ini bisa bisa menjadi bukti nyata perkembangannya dari Mbak Agnia ini. Seperti itu. Baik, proses konseling ini bisa kita akhiri. Mbak Agnia bisa kembali ke kelas, semangat belajarnya tetap semangat, tetap optimis. Seperti itu ya. Iya. Baik, sekian konseling itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali.